Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 41. Flashback kejadian yang terjadi di mobil. Anjani tak sanggup bergerak, tubuhnya membeku di kursi penumpang. Detak jantungnya terasa berdentam di telinga. Di luar, suasana sudah semakin panas. Namun dari sisi kiri, Jamal keluar dari mobil dengan langkah tenang nyaris tanpa ekspresi. Tak ada raut takut sedikit pun di wajahnya. "Serang!" teriak Karel lantang. Namun sebelum perintah itu selesai keluar sepenuhnya dari mulutnya, dua mobil dump truk melaju kencang dari arah belakang. Dentuman keras mengguncang udara, brak. Kedua dump truk itu menghantam mobil van milik Karel dari dua arah. Mobil van langsung ringsek, kaca depannya pecah berhamburan. "Siapa kalian?" Karel berteriak panik. Dari bak dump truk, satu persatu pria bertubuh kekar meloncat turun. Wajah mereka tertutup kaos robek yang dililit seperti penutup kepala lusuh. Di tangan mereka hanya ada pacul, linggis, dan sekop, alat sederhana yang terlihat tak berbahaya. "Hanya kuli galian tanah?" gumam Karel dengan sinis, namun sorot matanya menyiratkan kegelisahan. "Hajar mereka!" bentaknya pada anak buahnya. Sementara itu Veronica, salah satu anak buah Jamal, membuka pintu belakang dan langsung duduk di kursi kemudi. "Bu, kita harus pergi sekarang," katanya cepat, lalu tanpa menunggu jawaban ia menyalakan mesin dan menginjak gas. Dengan gerakan yang begitu lihai, Veronica melakukan drift tajam di tengah kerusuhan. Ban berdecit, mobil memutar cepat meninggalkan arena, membelok tajam sebelum melesat menjauh. Anjani terperangah melihat cara mengemudi perempuan itu. Ini bukan supir biasa, ini jelas pasukan terlatih. Di lokasi, dump truk diparkir memalang jalan, memastikan tak ada kendaraan yang bisa keluar atau masuk. Jarak sekitar 10 meter dari lokasi, beberapa orang menurunkan barikade plastik bertuliskan, "Maaf, perbaikan jalan," sebuah penyamaran sempurna agar tak seorang pun mencurigai apa yang terjadi di baliknya. Pertarungan pecah. Walau jumlah mereka hanya 30 orang, pasukan Jamal adalah para petarung terlatih. Anak buah Karel sekitar 50 orang gugur satu persatu dalam waktu kurang dari 15 menit. Tubuh-tubuh mereka berserakan di aspal, terkapar dengan luka dan nafas tersengal. "Angkut semua ke dump truk," perintah Jamal dingin. Satu persatu, tubuh anak buah Karel dilemparkan ke dalam bak dump truk seperti melempar karung. Setelah penuh, bak ditutup terpal lusuh, menyembunyikan isinya dari pandangan luar. Mobil van yang ringsek kemudian diatur berjajar, menciptakan ilusi tabrakan beruntun. Barikade kemudian dibuka, jalan kembali tampak normal. Dump truk berjalan perlahan, melewati jalanan kecil menuju pinggir kota. Di sana, sebuah gerbang tambang galian dibuka oleh penjaga tua yang langsung memberi aba-aba agar kendaraan masuk. Dump truk memasuki lubang besar seperti gua, lalu berhenti di tepi turunan dalam. Tanpa belas kasihan, bagian belakang dump truk dibuka. Tubuh-tubuh yang tak berdaya itu berguguran ke tanah seperti pasir longsor. Dalam kontainer, Karel dilempar masuk ke dalam sebuah kontainer logam, pintu ditutup rapat. Di dalam, lampu remang menyala. Jamal sudah menunggunya, duduk tenang dengan tangan menyilang. "Kamu pikir kamu akan menang?" ucap Karel dengan nada angkuh. "Astaga, Karel. Masih saja kamu sebodoh itu," kata Jamal sambil tertawa kecil dan berdiri menepuk bahunya. "Dari mana kamu tahu namaku?" tanya Karel sambil menyipitkan mata. "Kamu punya 2 istri, 4 anak. Yang bungsu bahkan baru berusia 6 tahun, sekolah di Pelita Bintang. Betul, kan?" Jamal tersenyum lebar. "Bang Jat, siapa kamu sebenarnya?" Wajah Karel mendadak pucat. "Siapa aku tak penting, yang penting sekarang kamu duduk manis dan dengar baik-baik." Jamal menyalakan monitor kecil di sudut ruangan. Mata Karel membelalak, tampak tayangan kamera pengawas di sebuah sekolah. 4 orang OB dan 2 petugas keamanan tampak beraktivitas biasa. "Itu, sekolahan aku." "Ya. Semuanya anak buahku," ucap Jamal sambil mendekat. "Bang Jat." Karel bangkit dan marah. "Kalau kamu memang laki-laki,
Lawan aku langsung. Jangan ganggu keluargaku. Plak! Satu tamparan keras mendarat di wajah Karel. Bodoh. Lihat monitor yang ini, ujar Jamal dingin. Jamal menunjuk layar lain, di sana tampak dua mobil van terparkir di depan gerbang sekolah. Itu mobil Jonathan, apa kamu anak buahnya? Tanya Karel. Bahkan Jonathan tak pantas jadi anak buahku, gumam Jamal menghina. Lalu Jamal menyalakan rekaman suara. Habisi Karel lalu beresin Anjani. Habisi dia dan keluarganya, perintah Karel. Siap, bos. Anak buahku udah siap di sekolah anaknya, jawab Jonathan. Rekaman pun dihentikan. Dengar baik-baik, Karel, anak buahku tersebar di mana-mana. Kalau kamu ikut rencanaku, aku lindungi keluargamu. Tapi kalau kamu masih keras kepala, anakmu jadi korban pertama kelicikan Raka. Karel terdiam, bahunya gemetar. Aku mohon, lindungi anakku, tangisnya pecah. Itu pilihanmu. Hidup mereka, atau egomu, Jamal menatapnya tajam. Karel akhirnya menyetujui rencana gila Jamal. Ia tahu ini berbahaya, tapi amarahnya pada Raka sudah membara. Karel bukan pria suci, dia punya bisnis gelap, salah satunya prostitusi elit. Dari jaringan itu, ia memilih salah satu PSK berwajah mirip Anjani. Dengan bantuan tim spesialis, mereka membuat topeng silikon super realistis yang meniru wajah Anjani. Prosesnya memakan waktu 3 hari. 3 hari kemudian semuanya siap, Karel pun menghubungi Raka. Pria itu masuk ke dalam jebakan tanpa curiga, bahkan tanpa begitu yakin bahwa ia sedang memenangkan pertarungan. Karel tersenyum puas. Dalam dunia kriminal, ada aturan tak tertulis, anak dan istri adalah garis merah. Tapi Raka telah melanggarnya. Ia berani menyusun rencana menghancurkan anak dan istri Karel. Maka bagi Karel, ini balasan setimpal. Biarkan dia merasa menang, dan semuanya harus terlihat natural, ucap Jamal saat melihat Raka keluar dari markas dengan wajah penuh kemenangan. Baik, Bang. Setelah ini, aku akan membuat perhitungan dengan Jonathan, jawab Karel dengan nada dingin. Itu urusan kamu, aku hanya melindungi anak dan istrimu. Tapi ingat, kalau kamu menyentuh anak dan istri Jonathan, maka kamu akan berhadapan denganku. Selesaikan secara jantan, tegas Jamal. Baik, Bang, Karel mengangguk hormat. Sementara itu di kontrakan sederhana, Anjani memandang Veronica dengan tatapan penuh tanya. Terlalu banyak kejanggalan yang terjadi akhir-akhir ini. Kalian sebenarnya siapa? Tanya Anjani hati-hati. Aku Veronica, Bu, jawab gadis itu singkat namun mantap. Sebenarnya apa yang kamu dan Pak Jamal lakukan? Veronica menarik napas sejenak. Kami bertugas melindungi ibu, siapapun yang memegang token naga hitam, wajib kami lindungi. Anjani terdiam sejenak, apa kalian melakukan tindakan kriminal? Aku tidak tahu, Bu. Bagi kami, darah dibalas darah, nyawa dibalas nyawa, ucap Veronica jujur tanpa nada emosi. Aku harap kalian tidak melanggar hukum, kata Anjani, meski nada suaranya terdengar lebih seperti harapan kosong. Kami akan menegakkan keadilan, jika hukum gagal memberikannya, jawab Veronica sorot matanya tajam. Anjani tercenung. Apa yang dilakukan Jamal dan kelompoknya mungkin melanggar hukum, tapi hatinya ragu. Ia masih ingat bagaimana Laras bisa hidup nyaman di balik jeruji besi, seolah hukum hanya tajam ke bawah. Sudah 2 hari Jamal tidak pulang, Veronica pun tidak kembali ke markas. Ia tetap tinggal di kontrakan, dan kehadirannya tak luput dari perhatian Firman. Gadis itu memang menawan. Seksi, cerdas, tapi juga misterius. Firman beberapa kali terlihat menelan ludah saat melihat Veronica. Anjani hendak menasihatinya, tapi merasa belum waktunya. Di balik paras ayunya, Veronica adalah pasukan terlatih, itu sudah pasti. Sementara Anjani fokus pada uji coba formula barunya, ia tidak menyadari bahwa Jamal sedang menyusun rencana besar. Rencana yang bukan hanya untuk membalas, tapi untuk membalikan seluruh keadaan, dengan risiko yang bisa mengubah hidup mereka semua. Hari uji coba pun tiba. Namun hingga detik terakhir, Jamal tak kunjung datang. Anjani mulai gelisah.
Ia mondar-mandir di depan rumah, berkali-kali menatap ponselnya. Akhirnya, ia memutuskan memesan taksi online. Namun sebelum pesanan dibuat, sebuah mobil pickup tua berhenti di depan rumah. Dari balik kemudi, muncul sosok Rizky, dengan pakaian kampret dan ikat kepala khas Baduy. "Ayo, Anjani. Ikut aku," seru Rizky semangat. Anjani menatapnya ragu. Dalam hati ia bergumam, masa ia kacara menteri naik mobil pickup begini? Seolah membaca pikirannya, Rizky tertawa kecil. "Tenang aja, mobil pickup ini pernah masuk istana." Anjani tersenyum kecut. Gaskeunlah, akhirnya ia setuju dan melompat ke dalam mobil. Namun baru separuh jalan, Rizky tiba-tiba menghentikan kendaraan. "Aduh, Jan, aku mau bab dulu." Anjani hampir berteriak. "Rizky, ayo dong. Aku udah telat." Rizky hanya terkekeh santai. Biasanya rakyat nunggu pejabat, sekarang giliran pejabat yang nunggu rakyat, ya kan? Meski kesal, Anjani tak bisa menahan tawa. Sesaat kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Sesampainya di lokasi, Anjani turun dengan napas tersengal. Ia membuka pintu aula dan berkata, "Maaf, aku terlambat." Yang tak ia tahu, ada yang sangat menantikan kehadirannya, dan ada pula yang berharap ia tak pernah datang. Flashback off. Bagaimana dia bisa ada di sini? Gumam Raka pelan, matanya menyipit penuh kecurigaan. Segera ia mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Karel. Sayangnya, nomor Karel tidak aktif. Raka mengumpat pelan, lalu menenggelamkan diri dalam ingatan tentang kejadian kemarin. Ia yakin, wanita yang ia tiduri secara paksa adalah Anjani. Senyum samar menghiasi wajahnya. Namun, senyum itu bukan karena rindu, melainkan sinis. "Dasar wanita jalang sok polos. Ternyata kamu menikmatinya juga, ya?" ucapnya dalam hati penuh ejekan. Di sudut lain ruangan, Fiona memandangi Rizky dari kejauhan. Pandangannya tertuju pada laki-laki yang sedang berbincang akrab dengan Anjani. Kenapa Rizky ada di sini? Dan kenapa dia bisa sedekat itu dengan perempuan itu? Pikirnya doclang, bibirnya melengkung sinis. "Ah, menyedihkan sekali hidupnya, untung saja aku sudah bercerai darinya." Farida yang sejak tadi memperhatikan gerak-gerik Raka, menatapnya penuh tanya. Raka pun mendekat dan membisikkan sesuatu. Sebuah senyum tipis muncul di wajah Farida. Tak lama kemudian, Raka mengirimkan sebuah gambar kepada seseorang melalui ponselnya. "Ingat, putar video ini setelah acara selesai," bisiknya kepada seorang pria berbadan tegap di dekat pintu masuk. Ia sudah menyiapkan berbagai rencana cadangan. Anjani harus hancur, pikirnya dingin. Bersambung.